Israel berada dalam kondisi siaga tertinggi setelah serangkaian serangan rudal presisi yang tidak diketahui asalnya menghantam Bandara Internasional Ben Gurion pada Jumat malam. Serangan yang terjadi sekitar pukul 22.47 waktu setempat itu secara efektif melumpuhkan gerbang udara utama negara tersebut, memicu kehancuran masif dan kebakaran hebat yang terlihat dari jarak puluhan kilometer. Laporan awal dari otoritas setempat menggambarkan situasi sebagai bencana nasional dengan dampak yang diperkirakan akan terasa selama berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun mendatang. Skala kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Ledakan awal dilaporkan menghantam landasan pacu utama 1230 dan 826 secara simultan, membuatnya sama sekali tidak dapat digunakan. Rudal-rudal tersebut yang menurut para analis militer awal memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi, menciptakan kawah-kawah dalam yang langsung merusak infrastruktur aspal dan sistem pencahayaan bawah permukaan. Guncangan dari ledakan tersebut dirasakan di kota-kota terdekat seperti Lod, Or Yehuda, dan bahkan di beberapa bagian Tel Aviv. Kehancuran landasan pacu ini adalah pukulan strategis pertama yang secara efektif menjebak pesawat di darat dan mencegah pendaratan darurat apapun di fasilitas tersebut. Api pertama kali terlihat berkobar dari fasilitas kargo dan penyimpanan bahan bakar di sisi barat bandara. Sebuah rudal tampaknya telah secara langsung menghantam salah satu tangki penyimpanan utama, memicu ledakan sekunder yang dahsyat dan mengirimkan bola api raksasa ke langit malam. Kebakaran ini dengan cepat menyebar, didorong oleh angin dan ketersediaan bahan bakar jet yang melimpah. Petugas pemadam kebakaran bandara yang pertama kali merespons kewalahan oleh intensitas api yang melampaui kapasitas peralatan standar mereka, menandai dimulainya pertempuran panjang dan berbahaya melawan kobaran api yang tak terkendali. Kerusakan paling signifikan secara visual terjadi di Terminal 3, hub internasional utama bandara. Fasad kaca ikonik terminal tersebut hancur berkeping-keping dan bagian atap di atas area keberangkatan runtuh akibat guncangan dan panas yang hebat. Api dari fasilitas bahan bakar yang terbakar dengan cepat merambat ke struktur terminal, melahap interiornya yang modern. Asap hitam tebal mengepul dari gedung, membawa bau logam terbakar dan plastik yang menyengat ke udara, menciptakan pemandangan apokaliptik yang mengerikan bagi para saksi mata dan tim penyelamat yang tiba di lokasi kejadian. Menara kontrol lalu lintas udara, simbol vital dari operasi bandara, juga menjadi target langsung. Struktur ramping itu dilaporkan terkena hantaman di bagian tengahnya, menyebabkan kerusakan struktural yang parah dan langsung memutus semua komunikasi dengan pesawat di udara. Puing-puing dari menara yang hancur berjatuhan ke area sekitarnya, menambah kekacauan dan bahaya di darat. Kehilangan menara kontrol ini secara instan melumpuhkan kemampuan bandara untuk mengelola lalu lintas udara, memaksa semua penerbangan yang masuk untuk dialihkan secara darurat ke bandara lain di wilayah tersebut dan negara-negara tetangga. Layanan darurat dari seluruh distrik tengah dimobilisasi secara massal. Lebih dari 150 unit pemadam kebakaran, termasuk tim khusus penanganan bahan berbahaya, dikerahkan ke Bandara Ben Gurion. Juru bicara layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel, Dedi Simchi, menggambarkan kebakaran tersebut sebagai salah satu yang paling kompleks dan berbahaya dalam sejarah Israel. Upaya pemadaman terhambat oleh ledakan sporadis yang terus terjadi dari kantong-kantong bahan bakar yang belum terbakar dan risiko keruntuhan struktural lebih lanjut di seluruh kompleks bandara yang rusak parah. Kobaran api di depot bahan bakar menciptakan neraka yang tak terpadamkan dengan suhu yang mencapai ribuan derajat Celcius.
Api ini tidak hanya menghancurkan tangki-tangki penyimpanan, tetapi juga jaringan pipa bawah tanah yang kompleks yang memasok bahan bakar ke seluruh gerbang di bandara. Panas yang hebat melelehkan baja dan mengubah aspal di sekitarnya menjadi cairan yang mendidih. Upaya pemadaman difokuskan pada pendinginan tangki-tangki yang berdekatan untuk mencegah ledakan berantai yang akan memperburuk bencana ke tingkat yang tidak terbayangkan. Sebuah tugas yang sangat berbahaya bagi para petugas pemadam. Terminal 1 yang melayani penerbangan domestik dan maskapai bertarif rendah juga mengalami kerusakan parah meskipun tidak terkena hantaman langsung. Gelombang kejut dari ledakan di dekatnya meruntuhkan sebagian langit-langit dan memecahkan jendela-jendela. Sistem kelistrikan dan air di terminal ini mati total dan asap tebal dari kebakaran utama dengan cepat memenuhi aula-aulanya. Kerusakan ini memastikan bahwa seluruh operasi penumpang di Ben Gurion, baik internasional maupun domestik, sepenuhnya terhenti tanpa ada fasilitas yang tersisa untuk menangani bahkan satu pun penerbangan komersial. Otoritas Bandara Israel, IAA, mengeluarkan pernyataan darurat yang mengonfirmasi penutupan total Bandara Ben Gurion tanpa batas waktu. Direktur Jenderal IAA, Hagai Topolanski, menyatakan bahwa tingkat kehancuran infrastruktur sangat parah dan membutuhkan penilaian komprehensif sebelum rencana pemulihan dapat dirumuskan. Fokus utama kami saat ini adalah memadamkan api, memastikan tidak ada lagi korban jiwa, dan mengamankan lokasi. Jalan menuju pemulihan akan sangat panjang dan sulit, ujar Topolanski dalam konferensi pers darurat yang diadakan di lokasi yang aman beberapa kilometer dari bandara. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dan Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet segera menutup seluruh area di sekitar bandara, menetapkannya sebagai zona militer tertutup. Helikopter-helikopter militer terlihat berpatroli di atas, sementara unit-unit darat mengamankan perimeter untuk mencegah akses yang tidak sah dan untuk memulai penyelidikan forensik. Penutupan ini juga bertujuan untuk memungkinkan tim penyelamat dan pemadam kebakaran bekerja tanpa gangguan, serta untuk memulai pencarian sisa-sisa rudal yang dapat memberikan petunjuk penting tentang asal-usul serangan misterius yang menghancurkan ini. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan rapat Kabinet Keamanan Darurat di Markas Kiryat di Tel Aviv. Dalam sebuah pernyataan singkat kepada media, Netanyahu bersumpah akan memberikan respons yang kuat dan tegas setelah identitas para penyerang terungkap. Ini bukan hanya serangan terhadap sebuah bandara, ini adalah serangan terhadap arteri utama kehidupan negara Israel. Kami akan menemukan mereka yang bertanggung jawab dan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal, katanya dengan nada tegas, menggarisbawahi keseriusan situasi yang dihadapi oleh pemerintahannya. Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang mengunjungi lokasi kejadian bersama para petinggi militer menggambarkan kehancuran tersebut sebagai kerusakan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tindakan permusuhan. Dia menginstruksikan IDF untuk meningkatkan kesiapan di semua perbatasan dan untuk mempercepat upaya pengumpulan intelijen. Fokus utama Gallant adalah pada analisis fragmen rudal dan data lintasan untuk mengidentifikasi teknologi yang digunakan dan kemungkinan lokasi peluncurannya, sebuah tugas yang krusial untuk menentukan langkah selanjutnya dalam respons militer Israel. Dampak ekonomi dari kehancuran bandara ini diperkirakan akan sangat besar. Bandara Ben Gurion menangani lebih dari 90% lalu lintas udara internasional Israel. Penutupannya secara efektif mengisolasi negara dari jalur perdagangan dan pariwisata udara global. Analis keuangan memperingatkan bahwa setiap hari penutupan akan merugikan ekonomi Israel ratusan juta dolar dalam bentuk kehilangan pendapatan pariwisata, gangguan rantai pasokan kargo udara, dan kerusakan pada reputasi Israel sebagai pusat bisnis yang stabil dan aman.
Saksi mata dari komunitas sekitar, seperti Kafar Cabat, menggambarkan pemandangan yang menakutkan. Kami mendengar suara siulan yang aneh diikuti oleh ledakan yang mengguncang rumah kami hingga ke fondasinya, kata seorang penduduk. Kemudian kami melihat api. Api itu begitu besar, seolah-olah matahari terbit di tengah malam. Asapnya menyesakan dan kami bisa merasakan panasnya bahkan dari sini. Kesaksian-kesaksian ini melukiskan gambaran teror dan ketidakpercayaan di antara warga sipil yang menyaksikan langsung kehancuran fasilitas vital negara mereka. Di dalam bandara saat serangan terjadi, suasana panik dan kekacauan total melanda. Ribuan penumpang dan staf yang berada di terminal-terminal dievakuasi secara darurat oleh petugas keamanan. Alarm meraung-raung di tengah kegelapan yang disebabkan oleh padamnya listrik. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, banyak yang meninggalkan barang bawaan mereka. Petugas darat yang bekerja di apron menghadapi bahaya langsung dari puing-puing yang berjatuhan dan panas dari api yang menyebar dengan cepat, menciptakan adegan kepahlawanan dan tragedi di tengah kehancuran. Layanan medis darurat Magen David Adom, MDA, melaporkan puluhan korban luka, sebagian besar akibat serpihan, luka bakar, dan menghirup asap. Mereka mendirikan pos komando medis di luar zona bahaya utama untuk merawat korban luka sebelum memindahkan mereka ke rumah sakit terdekat seperti Sheba Medical Center dan Shamir Medical Center. Eli Bin, Direktur Jenderal MDA, menyatakan bahwa timnya bekerja dalam kondisi yang sangat menantang dengan akses yang sulit karena puing-puing dan kebakaran yang terus berkobar di banyak area. Asap tebal dari kebakaran hebat di Ben Gurion menciptakan masalah lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Gumpalan asap raksasa yang membawa partikel beracun dari bahan bakar jet, plastik, dan bahan bangunan yang terbakar bergerak ke arah timur sesuai arah angin. Kementerian Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peringatan kepada penduduk di area yang terkena dampak untuk tetap berada di dalam ruangan, menutup jendela, dan menggunakan pembersih udara jika memungkinkan untuk menghindari dampak pernapasan dari polusi udara yang berbahaya ini. Secara teknis, kehancuran infrastruktur kelistrikan dan komunikasi bandara menjadi tantangan besar. Serangan itu tampaknya juga menargetkan gardu listrik utama dan pusat data cadangan bandara, sebuah indikasi perencanaan serangan yang canggih. Tanpa daya dan data, sistem penanganan bagasi, check-in, keamanan, dan operasional lainnya menjadi tidak berfungsi sama sekali. Membangun kembali jaringan saraf digital dan listrik yang rumit ini akan menjadi salah satu tugas paling memakan waktu dalam proses rekonstruksi bandara. Semua penerbangan yang dijadwalkan tiba di Ben Gurion dialihkan ke Bandara Ramon di dekat Eilat, di ujung selatan Israel. Namun, kapasitas Ramon jauh lebih kecil dan tidak mampu menangani volume lalu lintas Ben Gurion. Hal ini menyebabkan penumpukan logistik yang parah dengan ribuan penumpang terdampar dan maskapai penerbangan internasional terpaksa membatalkan sebagian besar penerbangan mereka ke Israel. Krisis penerbangan ini dengan cepat menjadi masalah internasional, mempengaruhi jadwal perjalanan global. Puing-puing dari serangan tersebar di area yang luas. Potongan-potongan logam bengkok dari badan rudal, sirip pemandu, dan komponen elektronik ditemukan di landasan pacu, area parkir, dan bahkan di ladang-ladang pertanian di sekitar bandara. Tim forensik militer dengan hati-hati mengumpulkan setiap fragmen karena setiap bagian bisa menjadi kunci untuk membuka misteri di balik serangan itu. Analisis metalurgi dan sirkuit akan dilakukan di laboratorium rahasia untuk menentukan jenis, kemampuan, dan kemungkinan negara pembuat senjata canggih tersebut. Di tengah malam, pemandangan Bandara Ben Gurion adalah gambaran kehancuran total. Kerangka hangus dari apa yang dulunya adalah Terminal 3 berdiri sebagai monumen bencana. Landasan pacu yang retak dan penuh kawah tampak seperti medan perang.
Truk-truk pemadam kebakaran yang kecil dibandingkan dengan skala api terus menyemprotkan air dan busa ke pusat-pusat kebakaran yang masih menyala. Sebuah pertarungan yang tampaknya tak akan berakhir dalam waktu dekat melawan kekuatan destruktif yang telah dilepaskan. Operasi pemadaman kebakaran berlanjut hingga fajar dengan api utama di depot bahan bakar akhirnya mulai bisa dikendalikan, tetapi belum sepenuhnya padam. Tim penyelamat mulai melakukan pencarian yang lebih sistematis di dalam struktur terminal yang rusak, sebuah tugas berbahaya mengingat risiko keruntuhan. Setiap sudut yang dibersihkan mengungkapkan tingkat kehancuran yang lebih dalam, dari area retail yang meleleh hingga gerbang keberangkatan yang menjadi tumpukan beton dan baja yang bengkok dan menghitam. Keesokan paginya, di bawah sinar matahari, skala sebenarnya dari kehancuran menjadi lebih jelas dan mengerikan. Seluruh kompleks bandara tampak seperti zona perang pasca apokaliptik. Asap masih membubung dari beberapa titik dan bau kehancuran memenuhi udara. Keheningan yang menakutkan menggantikan hiruk-pikuk khas bandara internasional yang sibuk, hanya dipecah oleh suara sirene kendaraan darurat dan deru mesin alat berat yang mulai dipersiapkan untuk tugas pembersihan kolosal. Pemerintah Israel menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai kegagalan sistem pertahanan udara canggih negara itu seperti Iron Dome untuk mencegat serangan tersebut. Para analis menunjukkan bahwa lintasan atau jenis rudal yang digunakan mungkin dirancang khusus untuk menghindari deteksi. Kegagalan ini ditambah dengan kehancuran total target telah menciptakan krisis kepercayaan dan keamanan yang mendalam, memaksa evaluasi ulang yang menyakitkan terhadap seluruh doktrin pertahanan nasional Israel di masa mendatang. Sebagai penutup, kehancuran Bandara Ben Gurion lebih dari sekadar kerugian infrastruktur. Itu adalah luka mendalam pada psikis nasional Israel. Simbol konektivitas global dan kebanggaan teknologi negara itu kini menjadi puing-puing yang membara. Sementara api perlahan-lahan padam, api kemarahan dan ketidakpastian baru mulai menyala. Bangsa ini sekarang menatap masa depan yang tidak pasti, menunggu jawaban dan mempersiapkan diri untuk respons yang akan menentukan nasib kawasan itu.